Pak, selama ini jadi LBH Apik kalau mendampingi korban itu sumber pembiayaannya memang dari mana, Mbak? Apakah memang dari inisiatif seperti jual kaos ini atau hal-hal yang lain, donasi tentunya? Iya, donasi itu menjadi salah satu peluang LBH Apik untuk terus mendampingi korban. Karena misalkan untuk pemulihan atau pemeriksaan psikologi atau konseling psikologi, satu kali pemeriksaan psikologi untuk satu orang korban itu 250. Dan negara, kami memang menerima dana bantuan hukum dari negara, dari APBN, tapi itu hanya sebagian besar digunakan atau hanya untuk membiayai yang kita sebut adalah pelaku kekerasan. Jadi untuk korbannya, negara benar-benar minim dalam memberikan pembiayaan, sehingga ini adalah salah satu hal yang kita lakukan. Jadi biaya-biayanya kalau korban itu apa, Mbak? Misalnya kayak itu konseling, sekali konseling paling murah 250.000 gitu ya, paling murah 250.000, terus kemudian belum lagi untuk visum, visum ada 2, repertum ketika visum fisik gitu ya, ketika ada korban kekerasan seksual atau kekerasan fisik, maka visumnya adalah repertum dan paling murah 600.000 gitu. Untuk di DKI Jakarta, itu yang tadi Mbak Luma bilang di ketika on air kan, jadi visum tuh juga ditanggung korban. Ya. Ini sudah korban kekerasan seksual, diperkosa, ketika lapor polisi visumnya harus bayar sendiri. Iya, 600.000. betul. Karenanya tidak heran banyak kemudian korban yang pertama enggan lapor, terus kemudian kalaupun sudah lapor karena prosesnya berbelit-belit, memakan biaya, akhirnya sudah menyerah begitu saja, dan akhirnya traumanya berkepanjangan karena tidak punya uang juga untuk konseling. Iya, benar sekali. Jadi korban betul-betul double ya. Iya. Cuma itu yang kita lihat, jadi korban berkali-kali. Dikorbankan oleh sistem yang memang tidak berpihak pada dia gitu ya. Dimana juga mungkin Ata juga bisa cerita gitu kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang anak ini diamankan oleh negara dalam artian LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dia nggak bisa sekolah karena harus mengamankan diri, tapi dia dikeluarkan dari sekolahnya atas dasar kamu tidak masuk gitu. Jadi semua sistem tuh kayak mengekang korban bahwa kamu tidak boleh proses hukum gitu ya, karena bayangin kamu proses hukum artinya kamu nggak sekolah, padahal kan dia harus diselamatkan dari pelaku kekerasan seksual yang itu adalah kerabat terdekat dia. Jadi situasi-situasi itu yang membuat kita juga semakin prihatin gitu, dan harapan kita besar kepada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena sudah bertahun-tahun kita dalam kondisi begini, sudah bertahun-tahun trauma korban terus berulang, jumlah kekerasan terus beragam. Kebetulan saya dan rekan saya Mbak Husna dampingin itu disabilitas anak usia 16 tahun. Jadi waktu kejadian itu, dari rentang kejadian sampai pelaporan itu memang sudah ada jarak sekitar 2 bulan. Karena si korban sangat takut gitu ya, akhirnya dia dan keluarganya memberanikan diri untuk membuat pelaporan. Pada saat proses pemeriksaan, yang seharusnya itu kan di unit PPA, perempuan dan anak, seharusnya mereka sudah memiliki perspektif yang baik ya untuk korban. Namun pada kenyataannya kita sangat miris ketika di proses BAP, di mana penyidik memukul meja, menggertak dan menyampaikan kamu itu pemain watak gitu. Masa kamu tidak bisa menceritakan kejadian yang kamu alami, kapan waktunya gitu. Jadi pada saat proses itu kita juga sebagai pendamping tidak terima ya, korban yang kita dampingi, dia korban kekerasan seksual, usia anak dan disabilitas diperlakukan seperti itu. Itu bayangkan ya, itu yang didampingi aja berani loh. Berani aparat menggebrak meja di depan pengacaranya, apalagi yang tidak didampingi. Ada satu kisah yang sangat ironis ya Mbak ya, yang membuat kita juga cukup terpukul. Itu kasus kekerasan seksual anak, yang dimana kasus-kasus kekerasan seksual ini kan selain keluarga, dukungan masyarakat juga penting. Sangat disayangkan ketika kasus kekerasannya diumumkan melalui toa masjid. Hah? Dan itu sangat menyedihkan. Dan Diumumin toa masjid? iya, diumumkan melalui toa masjid bahwa si anak ini merupakan korban kekerasan seksual, dan
masyarakat di situ menganggap dia tuh anak ini adalah perempuan yang tidak baik gitu ya. Jadi sangat distigma. Akhirnya setelah ibunya mendengarkan itu stroke dan sampai meninggal gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sungguh tragis gitu loh. Udah dia korban, di stigma lagi, terus prosesnya di kepolisian mandek gitu. Jadi yang dimana si polisi juga tidak bisa mengidentifikasi pelakunya, padahal pelakunya itu adalah salah satu oknum, dan itu juga sangat membuat ya sedih banget apa yang kisahnya. Itu yang kemudian tadi kita bahas juga Mbak. Jadi kerap kali korban justru di stigma dan prasangka buruk, tapi kemudian pelakunya, predatornya, kalau menyangkut orang terkenal seperti yang misalnya kita lihat kemarin kejadian yang melibatkan pesohor Saiful Jamil, itu malah kemudian dipahlawankan begitu. Itu miris sekali betapa kontrasnya perilaku dan perlakuan publik terhadap pelaku dan terhadap korban. Kita perlu juga menyampaikan kepada masyarakat gitu. Ketika kamu memperlakukan begini pada korban, dampaknya adalah begini. Campaign atau edukasi ke publik soal itu tuh penting untuk kita sampaikan, bahwa kekerasan seksual itu berdampak panjang kepada korban dan kalian harus tahu gitu. Jangan sampai kemudian permisif kepada pelaku, bahkan sampai dielu-elukan. Itu sesuatu yang sangat memprihatinkan banget kita bersama gitu ya. Nah, Kasih kekuatan terus dan mudah-mudahan selalu bisa tegar, karena rasanya sekarang korban tidak bisa banyak berharap pada aparat negara, tidak bisa banyak berharap pada sistem, tapi berharap pada teman-teman pendamping dan aktivis. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa yang mau beli kaos ini, berapa ini? Jadi belinya di mana, Mbak? Aku berdiri deh, aku jadi model. Ini bisa ke Instagram @lbhapikjakarta. Dan hasil dari penjualan kaos ini akan digunakan untuk membiayai rumah aman yang dikelola oleh LBH Apik Jakarta. Jangan lupa dibeli. desainnya keren. Desainnya keren. Desainnya keren, warnanya juga keren. Bahannya enak lagi. Nih, aku udah bener-bener jualannya. Nggak, bahannya enak beneran. Gitu ya guys. Thank you ya Mbak.